mengizinkan untuk berbagi dan kolaborasi. Jadi, saya Anom dari Akademi Riset. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang gimana sih caranya kita bisa memanajemen literatur, terutama dalam penyusunan artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah di sini nggak hanya berupa jurnal untuk publikasi, tapi segala jenis artikel ilmiah bisa berupa laporan penelitian, skripsi, atau bahkan esai. Oke, langsung saja. Jadi, sebagai perkenalan awal, saya lulusan S1 Kesehatan Masyarakat FK Unmul dan baru saja minggu ini lulus S2 di Mahidol University dengan ngambil jurusan kependudukan dan juga kesehatan reproduksi. Dan sekilas tentang riwayat pekerjaan saya, saat ini saya jadi peneliti di CPHI FK Unmul, sekaligus juga jadi direktur operasional di Baswara Press, yaitu lembaga penerbitan artikel dan juga buku, dan sekaligus juga founder Akademi Riset Indonesia. Jadi pelatihan yang memang memfokuskan pelatihan menulis di bidang esai dan juga karya tulis ilmiah. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita sistemnya sharing, jadi seandainya tengah jalan teman-teman ada pertanyaan, itu silakan untuk interupsi. Nah, sebelum lanjut ke gimana cara kita manajemen literatur, mungkin kita flashback dulu nih, langkah apa sih yang kita lakukan agar kita bisa mencari informasi yang valid, terutama dalam pembuatan artikel ilmiah. Karena yang kita tahu, pembuatan suatu artikel, terutama artikel ilmiah yang dipublikasikan, itu memang sumber data atau informasi yang digunakan itu harus valid. Valid itu dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Karena ketika kita membuat artikel atau tulisan yang bersumber dari data atau informasi yang tidak jelas, dari website yang tidak jelas siapa penulisnya, apa bisa bertanggung jawab atau tidak. Nah, itu ibaratnya kayak sampah ya. Jadi kalau garbage in, garbage out gitu istilahnya. Jadi kalau artikel atau sumber yang kita pakai itu bisa dibilang sampah, jadi artikel yang kita bilang juga sampah. Seperti itu. Nah, itu agak sarkas sebenarnya, tapi ini sebagai pengingat kita ketika kita membuat suatu artikel ilmiah atau tulisan yang dipublikasikan untuk halayak umum, ini memang ada kaidah yang harus kita perhatikan. Nah, pertanyaannya, di mana sih kita bisa mencari informasi yang valid? Selama ini, teman-teman mungkin lebih banyak menggunakan internet, tetapi meskipun sudah terbiasa dengan internet, dari pengalaman saya memberikan pelatihan dan juga membimbing karya tulis, memang beberapa saya menemukan kebiasaan seperti ini. Asalkan itu sudah bersumber dari internet, mereka menganggap itu sudah pasti benar seperti itu ya. Jadi ini adalah mindset yang perlu kita luruskan. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, ini juga beberapa contoh ilustrasi ya. Jadi tidak semua yang ada di internet itu benar seperti itu. Lalu bagaimana sih cara kita cek atau jenis-jenis literatur itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita bisa golongkan yang termasuk menjadi bagian dari literatur itu sebenarnya luas, teman-teman. Jadi, tidak hanya buku dan jurnal. Kalau di awal mungkin kita berpikir mencari literatur itu, oh kita cari jurnal aja, atau kita cari dari buku. Tetapi sebenarnya berbicara tentang literatur, itu berupa payung yang di bawahnya itu ada banyak jenis. Di sini ada berupa laporan penelitian, tesis atau disertasi, database. Nah, database ini adalah kumpulan dari data-data yang mencangkup hasil penelitian atau laporan. Kalau misalkan di kesehatan, database ini contohnya hasil riset dari lembaga kesehatan seperti misalkan riset kesehatan dasar, atau database yang memang memfokuskan untuk mencantumkan data-data hasil penelitian berupa jurnal. Ini bisa dari database Scopus atau database dari Google Scholar atau yang lainnya. Nah, tentu dari internet ini ada banyak sumbernya juga, bisa berupa berita, berita online, atau berupa press release,
atau pengumuman juga dari pemerintah atau lembaga resmi. Ada juga dari ensiklopedi, lalu ada buku pedoman, dari peta juga bisa, dari statistik atau berupa hasil laporan, dari proceeding seminar, dokumen pemerintah, atau bahkan dari film dokumenter. Nah, mungkin yang dari film dokumenter ini teman-teman belum pernah kebayang untuk menjadikan gimana sih caranya membuat daftar pustaka atau sitasi dengan menggunakan film dokumenter. Kalau mungkin kita flashback ke pelajaran SMP atau SMA, kita belajar bagaimana cara menulis daftar pustaka. Kita biasanya disuruh menghafal nih, kayak nama pengarang, lalu dibalik, titik tahun terbit, titik judul buku, garis miring judulnya, titik penerbit, titik dua kota terbit. Nah, seperti itu. Dan ketika kita berada di posisi kuliah seperti ini, atau bahkan yang sudah profesional bekerja dalam penyusunan laporan atau publikasi, nah kita akan menemukan bahwa format penulisan daftar pustaka atau sitasi itu tidak hanya satu seperti yang kita pelajarin waktu sekolah SMP atau SMA dulu, tapi ada banyak banget. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing gimana sih caranya agar kita bisa memanajemen literatur dengan baik, dan juga gimana caranya bisa membuat daftar pustaka dan sitasi yang mudah dan santai. Nah, kita lanjutkan ke kendala apa saja sih yang biasanya kita temukan dalam manajemen literatur. Pada slide sebelumnya, saya sudah perkenalkan ke teman-teman, literatur itu apa sih? Jadi kita sudah sepakat ada buku, jurnal, database, bahkan ada film dokumenter. Nah, sekarang ketika kita menulis suatu artikel ataupun karya ilmiah, itu tentu tidak menggunakan satu jenis literatur. Seperti misalkan full menggunakan buku atau full menggunakan jurnal, tetapi pasti akan dicampur satu sama lain. Nah, kendalanya biasanya di sini ketika kita membuat daftar pustaka atau sitasi, gaya atau cara penulisan dari daftar pustaka yang sumbernya buku dengan daftar pustaka yang sumbernya dari jurnal ilmiah atau bahkan web itu berbeda-beda. Berbedanya dari bagaimana cara penulisan nama pengarang, lalu letak tahun, lalu apakah tulisannya yang mana yang italik atau miring seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau manual, kita mau manual, ada di internet. Seperti misalkan contoh penulisan daftar pustaka dan sitasi dari buku seperti itu. Akan ada contohnya, akan ada jurnal, contoh yang jurnal juga. Begitu pula sumber referensi lain. Tetapi bayangkan kalau misalkan kita membuat artikel atau karya ilmiah yang menggunakan referensi begitu banyak, misalkan lebih dari 30 seperti itu. Kan nggak mungkin ya kita akan ubah satu-satu. Apalagi biasanya ketika kita ajukan ke lomba, itu biasanya khusus untuk lomba esai dan karya tulis, antara lomba satu dengan lomba yang lain, itu format citasinya beda. Dan nah di sini biasanya kita akan kelabakan seandainya membuat secara manual. Untuk yang kedua, kendalanya adalah gaya penulisan citasinya itu berbeda. Nah, di sini ada yang umum dipakai adalah style Harvard dan style Vancouver. Nanti saya akan tampilkan contohnya. Selain dua ini juga ada banyak gaya penulisan citasi dan daftar pustaka yang biasanya disesuaikan dengan masing-masing jurnal tempat kita akan publikasi atau sesuai dengan masing-masing kampus. Misalkan di Udayana dengan di UI atau UNR itu mungkin meskipun sama-sama di jurusan kesehatan masyarakat seperti itu, mungkin format citasi yang digunakan dan daftar pustaka yang digunakan dalam skripsi itu mungkin akan berbeda satu sama lain seperti itu. Dan tidak hanya antar instansi, tetapi juga di tiap instansi pun berbeda. Misalkan tahun sekarang pedoman skripsinya menggunakan style Harvard, tapi siapa tahu tahun depan itu berubah menjadi Vancouver. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah ada draft yang
kita sudah buat sekarang dan kemungkinan akan berubah nanti ketika kita akan publish. Dan jika kita gunakan itu cara yang manual untuk membuat sitasi dan daftar pustaka, tentu kita akan mengulang lagi ke depan seperti itu. Kendala yang ketiga biasanya adalah waktu yang singkat. Nah, ini sering dirasakan bagi teman-teman yang publikasi. Misalkan sudah mengajukan publikasi di satu jurnal, tapi nasib belum beruntung dan ditolak. Nah, di jurnal yang pertama itu kita menggunakan style Harvard seperti itu. Tetapi di jurnal kedua yang ingin kita uji coba lagi menggunakan style lain, misalkan Vancouver. Nah, kalau kita menggunakan cara manual, otomatis kita akan stres ya, kayak apalagi waktu publikasinya cuma 3 hari aja nih untuk submit seperti itu, jadi akan kelabakan. Nah, di sana pentingnya kita menggunakan cara yang smart untuk manajemen literatur. Dan kendala yang paling sering terjadi dan nggak bisa dihindari, dan otomatis juga nggak ada obatnya sampai sekarang ini kalau lupa gitu ya. Misalkan kita nggak manajemen literatur dengan baik. Biasanya dengan cara manual itu kita dapat jurnal, dapat file PDF-nya, dapat buku atau modul, kita buatkan dalam satu folder, lalu misalkan setelah lakukan bimbingan nih dengan dosen atau dengan reviewer, nah mereka menanyakan, oh bagian ini mana kalimatnya, bisa nggak ditunjukkan kalimat asli, Mas? Kalau misalkan seperti itu, kita kan mungkin lupa ya yang mana nih ya, halaman mana ya, eh, paragraf keberapa ya, seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan cara manual, kita akan kesusahan seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus punya cara yang lebih baik agar bisa manajemen literatur dengan baik. Nah, ini salah satu contoh dari sitasi dan daftar pustaka ya. Ini saya ambil screenshot-nya dari satu jurnal. Mungkin kalau teman-teman buka jurnal ilmiah, ini lebih banyak melihat style seperti ini. Jadi, kalau kalian lihat ada angka 7, 8, 9, seperti itu di akhir kalimat, itu namanya sitasi. Dan sitasi ini terkait dengan daftar pustaka. Untuk yang contoh di slide ini adalah contoh sitasi dengan menggunakan style Vancouver. Nah, ini contoh daftar pustaka menggunakan style Vancouver. Jadi teman-teman bisa lihat yang menggunakan buku dan yang menggunakan website dari internet atau menggunakan jurnal itu penulisannya beda-beda. Misalkan yang nomor 4, dia menggunakan laporan, dia tidak ada tulisan miring. Lalu misalkan yang nomor 1, dia tulisan vaksinnya saja miring, karena itu mungkin di sini nama jurnalnya jurnal tentang vaksin, seperti itu. Jadi beda-beda. Dan untuk style Vancouver pun ada versinya masing-masing. Misalkan ada angkanya yang seperti kuadrat gitu ya, akrostis, ada yang dalam kurung, ada yang kurungnya kurung kotak, ada yang kurung awal seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, kalau misalkan kita membuat manual itu tentu akan kewalahan ya. Nah, ini salah satu contoh sitasi menggunakan style Harvard. Nah, sitasi ini adalah daftar rujukan yang ada di tengah paragraf seperti itu. Nah, seperti ini misalkan, jadi kalimat histogram of oriented definisi HOG ini diperoleh dari penelitian atau referensi Sisolikin dan kawan-kawan, Lee dan kawan-kawan, dan Cheng dan Cheng seperti itu. Jadi seandainya kalian ada modifikasi pun di paragraf ini, tentu akan berubah sitasinya. Dan kalau kita buat secara manual, mungkin ini yang akan menjadi kendala ya. Nah, ini contoh daftar pustaka dari sitasi tadi dengan menggunakan style Harvard seperti itu. Lalu akan timbul pertanyaan, setelah kita tahu nih kendala yang ada dalam mengerjakan artikel ilmiah, terutama dalam
manajemen literatur. Lalu gimana sih cara yang mudah, cepat, dan santai? Nah, di sini saya akan menunjukkan cara lama yang sebenarnya lebih lebih advance dari cara biasa yang ketik satu-satu nama pengarang, tahun terbit, nama jurnal seperti itu ya. Tapi cara ini masih banyak digunakan oleh teman-teman dan kelemahannya nanti akan saya tunjukkan. Saya coba tunjukkan langsung. Jadi misalkan, nah apa terlihat untuk tampilan webnya? Terlihat, Om. Oke. Nah, misalkan teman-teman mencari literaturnya atau referensinya dari Google Scholar. Nah, anggaplah ketik COVID dengan vaksin seperti ini misalkan. Nah, kita pasti akan menemukan ada banyak banget literatur dan jurnal. Anggaplah kita sudah baca salah satunya dan kita ingin citasi. Misalkan kita klik ini, tanda petik atau kutipnya ini. Nah, lalu teman-teman akan kebanyakan mengcopy tergantung dengan yang mana yang diinginkan. Misalkan menggunakan style apanya ini, kita copy, lalu dibuka Microsoft Word, lalu klik kanan, merge formatting. Nah, baru kalian atur sesuai format. Ini memang kelihatan cepat, simple, tetapi kendalanya adalah kalau misalkan proses yang kalian lakukan ini menggunakan referensi yang banyak banget, kalau misalkan di bawah 10 mungkin oke ya, kalau untuk lomba-lomba esai ilmiah dan populer nggak masalah, karena seandainya perubahan pun teman-teman cuma ngubahnya 10. Gimana kalau misalkan menggunakan laporan penelitian, jurnal, atau bahkan skripsi yang mungkin lebih dari 30. Nah, ini mungkin akan jadi kendala, karena ketika teman-teman ada ngubah di sitasinya, baik itu karena saran pembimbing ataupun saran dari reviewer, itu daftar pustaka dan juga citasinya tidak akan berubah secara otomatis. Jadi teman-teman harus cek nih yang mana yang saya hapus tadi ya, yang mana yang saya ubah seperti itu. Bayangin kalau itu sampai 50 citasi dan kalian punya waktu yang dikit, tentu akan ribet seperti itu. Jadi untuk opsi ini tetap bisa dilakukan, tapi tidak disarankan ya, karena akan menyulitkan teman-teman ke depan. Lalu gimana sih cara yang smart? Tunggu, ini saya coba hilangkan. Oke. Jadi untuk cara yang smart ini, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Reference Manager. Reference Manager ini ada banyak jenis, teman-teman. Mungkin beberapa yang sudah pernah pengalaman, yang paling lumrah mungkin yang Microsoft Word ya. Kita bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat daftar pustaka dan citasi. Tetapi sesuai pengalaman saya, kelemahannya adalah kita tidak bisa menyimpan artikelnya langsung di satu tempat. Biasanya kayak style tadi, misalkan kita buatkan folder yang mana tentang jurnal, yang mana tentang buku, lalu kita salin satu-satu, kita gunakan Microsoft Word Reference Manager-nya ini untuk membuat daftar isi dan daftar pustaka dan daftar dan citasi, sorry. Jadi kelemahannya adalah kalau misalkan kita lupa yang mana ya filenya, itu kacau semuanya. Lalu ada yang lebih advance seperti Mendeley, EndNote, dan Zotero. Kalau misalkan EndNote, ini memang fiturnya lebih banyak, tetapi kendalanya adalah dia berbayar seperti itu. Jadi seandainya teman-teman mau menginvestasikan dananya untuk memang khusus beli, menurut saya nggak masalah seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian kuliah, mungkin ada beberapa kampus yang menyediakan akses untuk EndNote-nya ini secara gratis seperti itu.
Nah, untuk Zotero sebenarnya saya belum pengalaman untuk mencoba secara serius, tapi sempat mencoba beberapa fitur dan memang agak mirip-mirip antara Zotero, Endnote, sama Mendeley. Dan untuk fokus kita hari ini, kita akan bahas tentang Mendeley. Kenapa kita pilih Mendeley dibanding dengan fitur yang lain? Ini mungkin ada beberapa alasan yang bisa dijadikan pertimbangan. Kalau menggunakan Mendeley ini, yang pertama dari sisi akses, itu kita bisa akses secara online dan offline hanya dengan satu akun. Nah, bagusnya kalau misalkan kita sudah uh, simpan datanya nanti di aplikasi Mendeley dengan akun yang kita punya, itu meskipun nanti laptopnya ganti atau dibuka di perangkat lain, itu bisa kita lakukan hanya dengan login. Jadi kalian nggak perlu input ulang lagi seperti itu. Lalu yang kedua, ini memang bisa disinkronisasi di berbagai perangkat. Nah, bagusnya ini juga saya terakhir download aplikasi Mendeley sekitar tahun lalu di HP. Di HP pun bisa. Jadi seandainya nih teman-teman siapa tahu saking hobinya penelitian ya pas nongkrong sama teman atau bahkan pas nunggu nunggu Gojek datang jemput, kalian baca-baca jurnal, langsung nih disimpan, oh bagus jurnalnya, simpan langsung, nanti kalian sinkronkan di laptop seperti itu pas kalian kerja untuk lanjutan membuat artikel. Nah, itu bisa kalau aplikasi Mendeley ini. Dan aplikasi Mendeley ini keunggulan yang ketiga, dia bisa mengakomodasi berbagai jenis literatur. Baik itu buku, jurnal, film, atau bahkan pengumuman dari pemerintah. Berita online juga dia bisa mengakomodasi. Dan kita juga bisa langsung menyimpan filenya. Jadi seandainya tersedia dalam bentuk PDF, kalian bisa simpan langsung di aplikasi sehingga kalian bisa membaca atau mengaksesnya secara offline. Lalu fitur yang yang keempat itu ada namanya fitur web importer. Jadi ketika kita browsing, kalau misalkan browsing di jurnal atau Google Scholar seperti tadi kan kadang kita harus download dulu PDF-nya atau download format citasi baru kita simpan secara manual. Tapi cara lain dari Mendeley ini yang bisa menjadikan keuntungan adalah fitur web importer. Jadi misalkan kita buka aja referensinya, baik itu berupa berita atau website tertentu, kita tinggal klik tombol web importer, jadi nanti akan otomatis masuk ke Mendeley dan disesuaikan formatnya. Nah, nanti kita akan praktikum, saya coba tunjukkan. Dan keunggulan yang paling dicari-cari di sini adalah citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, ini akan terintegrasi dengan Microsoft Word. Jadi ketika kalian sudah membuat artikel, mengetik, lalu kalian masukkan citasi, dan seandainya ada perubahan, entah itu mengganti jurnalnya atau bahkan menghapus, itu akan otomatis berubah. Jadi tidak perlu dua kali kerja, yaitu hapus citasi dulu, baru hapus daftar pustaka, tapi kalian cuma cukup hapus salah satu. Misalkan kalau citasinya kalian hapus, otomatis daftar pustakanya juga berubah atau sebaliknya. Nah, keuntungan lain dari Mendeley ini juga dia ada database elektronik. Jadi memang versi online dari Mendeley ini yang dikembangkan oleh Elsevier, dia akan memiliki database di mana terdapat kumpulan jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang memang langsung bisa terintegrasi di Mendeley. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley online, kita tinggal ketik aja dari sana, langsung ketemu artikelnya, kita klik, otomatis langsung tersimpan di aplikasi kita. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya ini. Dan dibandingkan dengan aplikasi yang lain, tentu Mendeley ini memang murah, mudah, dan juga gratis. Seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya dari tahap persiapan, yaitu install aplikasi, hingga kita nanti coba untuk praktikum bagaimana caranya memasukkan artikel ke aplikasi Mendeley, hingga
kita bisa membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Karena video ini direkod, jadi saya tunjukkan perlahan-lahan. Nanti seandainya teman-teman mungkin ada kelupaan, nanti bisa mungkin dilihat rekamannya lagi di YouTube Mandala Data seperti itu. Nah, untuk langkah pertama, ini saya tunjukkan dulu langkahnya seperti apa, baru akan saya praktekkan seperti itu. Nah, untuk proses install Mendeley Desktop, ini tujuannya adalah agar kita bisa menyimpan artikel dan juga file PDF di komputer kita, dan juga sekaligus tersinkronisasi dengan akun kita secara online. Jadi seandainya kita buka di laptop atau perangkat lain pun, dengan akun yang sama, data yang sudah kita simpan itu bisa kita dapat seperti itu. Nah, pertama kita buka dulu Google. Ini mungkin saya coba tampilkan dengan cara yang lain. Nah, jika dua slide seperti ini, apa terlihat dengan jelas? Ya, terlihat, Nom. Oke, jadi ibaratnya kita step by step ya. Pertama, langkah 1, kita buka Google. Nah, karena udah buka Google, lalu kita ketik install Mendeley. Install Mendeley, kita pilih saja. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan browser selain Google Chrome, ini bisa menyesuaikan. Tetapi yang lebih lumrah sih memang digunakan adalah Google Chrome. Jadi untuk kali ini saya akan praktikkan dengan Google Chrome. Nah, setelah kita klik install Mendeley, kita download dulu Mendeley desktop-nya. Nah, dia akan otomatis. Jadi seandainya teman-teman menggunakan Mac, kalian bisa pilih Mendeley Desktop for Mac atau menggunakan Linux. Jadi karena komputer saya menggunakan Windows, jadi secara otomatis sistemnya akan mengenali dan menyarankan untuk mendownload Mendeley Desktop for Windows. Jadi teman-teman bisa tinggal klik. Nah, untuk aplikasinya, ukuran di laptop itu nggak terlalu berat ya, hanya 54,9 MB. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti laptopnya jadi lemot atau enggak. Kalau di versi HP itu juga kurang dari 5 MB. Tapi mungkin sudah ada update, nanti bisa teman-teman cek di Play Store atau App Store. Nah, setelah kita download, langkah ketiga, download aplikasi Mendeley Desktop. Lalu kita coba selesaikan instalasi. Sekarang akan saya praktekkan bagaimana sih step by step untuk instalasinya. Setelah kita dapat aplikasinya, kita coba klik dan kita download, kita proses install. Nah, untuk proses install ini nggak begitu lama ya teman-teman, jadi kita tunggu saja. Ini masih di setup untuk proses installnya. Kalau misalkan teman-teman mau register, juga bisa di webnya. Oh ya, ini sudah ada. Jadi ketika sudah ada setup wizard seperti ini, kita tinggal next. Nah, di sini ada persyaratannya. Jadi teman-teman kalau mau baca detail silahkan, tapi kalau nggak bisa langsung klik I agree atau saya setuju. Nah, di sini akan ditempatkan secara otomatis di program file C seperti itu. Jadi seandainya teman-teman mau mengubah silahkan, tapi biasanya kalau saya biarin aja otomatis. Setelah ini kita pilih next. Nah, di sini akan ada arahan apakah aplikasi Mendeley-nya ini akan ditampilkan shortcut-nya di desktop atau tidak. Kalau misalkan kita tidak ingin untuk menampilkan, kalian bisa centang do not create shortcut. Jadi di desktop kita tidak akan ada aplikasinya, tapi biar memudahkan, kita biarkan saja biar dia tampil di desktop.
Setelah itu kita pilih install. Oh ya, ini problem karena saya sudah install Mendeley-nya. Coba saya close dulu. Coba saya close dulu Mendeley desktop. Ini saya close dulu. Baik, kita kembali. Kita lihat instalannya. I agree, next, install. Jadi seandainya teman-teman mungkin sebelumnya sudah install, tapi versi lama, itu teman-teman bisa langsung install dengan versi terbaru. Jadi dia akan otomatis diupdate. Kalau misalkan versi Windows 2007, mungkin kendalanya adalah dia harus di-uninstall dulu aplikasi Mendeley-nya, baru diinstal lagi versi terbaru. Untuk Windows 2007 memang ada agak penyesuaian lain yang perlu dilakukan, jadi menurut saya tidak masalah. Nah, di sini installnya sudah selesai, jadi kita lihat kurang dari 5 menit ya. Kita klik finish, dan biasanya dia akan otomatis terbuka di desktop. Kalau misalkan enggak, ini sudah masih loading. Kalau kita lihat di desktop, dia akan ada tampilan Mendeley desktopnya ini. Jadi teman-teman bisa, seandainya sudah create shortcut, akan udah otomatis seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur penempatannya seperti apa. Nah, itu proses untuk installnya. Ini sudah kebuka. Nah, ini proses untuk instannya ya, teman-teman. Seandainya teman-teman ada pertanyaan atau bingung gimana, teman-teman bisa nanti putar ulang videonya, atau mungkin di sini nanti materinya akan saya bagikan. Kalian bisa lihat di YouTube-nya ini. Lalu, tahap kedua adalah setelah kita install aplikasinya dan berhasil, ciri kita berhasil menginstal itu adalah kalau misalkan sudah ada desktop Mendeley dan kita buka, dia sudah ada tampilan seperti ini. Welcome to Mendeley, dan tinggal lanjutkan ke langkah registrasi. Nah, jika sudah berhasil, kita lanjut di langkah 2, yaitu kita registrasikan dulu akun Mendeley. Caranya yang pertama kita buka aplikasi Mendeley. Seperti ini, kita sudah buka. Lalu, seandainya teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa buka langsung. Ini saya tunjukkan akun yang sudah saya punya. Jadi bayangkan kita menggunakan perangkat lain atau laptop baru atau komputer di kantor atau di kampus gitu misalkan. Jadi ketika kita sudah buka aplikasi Mendeley dan login dengan akun yang sudah kita buat, kita bisa lihat sekarang kira-kira seperti apa sih tampilan dari aplikasinya ini. Nah, ini jadi sudah tersimpan semuanya. Seandainya misalkan kita ada nambah pun sekalian, habis itu kita log out, kita akan kelihatan lagi seperti itu. Seandainya kita login ke depan. Mungkin untuk contoh yang lain, saya akan gunakan membuat akun baru. Nah, seandainya teman-teman membuat akun baru, teman-teman pilih tombol register.
Nah, untuk tombol register ini, ketika teman-teman klik, kita akan memerlukan koneksi internet ya untuk proses ini. Jadi, kita akan diarahkan untuk membuat akun Elspire, dan di sini seandainya teman-teman belum punya akun, bisa gunakan akun lain. Nah, di sini kita masukkan alamat emailnya. Misalkan saya gunakan email yang ini, Academy Reset, kita continue. Untuk bahasanya, seandainya mau ubah di bahasa Indonesia, kalian klik kanan saja, lalu kalian pilih Translate to Indonesia, dia akan udah otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini emailnya kan otomatis ya teman-teman, sesuai yang kita masukkan tadi. Nah, untuk pemberian namanya ini teman-teman bisa gunakan misalkan Reset Academy. Untuk kata sandinya silahkan, misalkan, nah seperti ini. Oke, tab masuk, kita daftar. Kalau mau disimpan silahkan, kalau misalkan kita biasanya langsung diarahkan ke Mendeley online secara langsung. Nah, ini adalah contoh tampilan Mendeley online secara langsung. Yang ini, kalau di pojok kanan atas ada Reset Academy, berarti ini adalah akunnya kita. Jadi kalau teman-teman mau nambahin foto gitu silahkan. Nah, yang saya sebutkan tadi, Mendeley ini juga punya database. Jadi kayak di Google Scholar ya, kita bisa cari di sini artikel tentang COVID gitu misalkan. Jadi akan ada otomatis. Kita bisa klik satu-satu, dan kalau misalkan kita ingin menambahkan ke library atau ke aplikasinya kita tinggal klik Add to Library. Misalkan yang ini, yang ketiga, Add to Library. Nah, ini adalah literatur yang memang sumbernya di database Mendeley. Kita tadi sudah menambahkan 2 jenis artikel, lalu kita coba lihat di library. Nah, ini dia proses menyinkronkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 2 artikel yang kita tambahkan sudah masuk di library-nya kita, di library yang Academy Reset. Di sini juga kelihatan kapan kita menambahkan. Nah, untuk kita sekarang bisa terhubung ke aplikasi Mendeley di laptop yang memang secara offline, yang ini kita coba login dengan akun Academy Reset yang sudah kita daftarkan. Tapi sebelum itu biasanya karena kita membuat akun baru, biasanya Mendeley ini perlu mengaktifkan via email. Coba kita lihat email, apa ada akun masuk. Oh ya, di sini bisa kalian lihat ada akun dari Elspire. Jadi kita dibilang kalau misalkan kita sudah membuat akun. Oh iya, di sini disebutkan kalau misalkan akun kita sudah aktif secara otomatis, jadi bisa langsung digunakan. Tapi biasanya kalau perlu autentifikasi, teman-teman biasanya akan ada tombol di sini kayak verify your email seperti itu. Oke, jadi untuk langkah yang kedua ini sudah kita selesaikan, yaitu isi nama sudah, selesaikan proses registrasi. Itu untuk langkah kedua. Selanjutnya kita, nah sebelum ke langkah ketiga yang install web importer, kita mungkin gini ya, masuk dulu ke aplikasi Mendeley. Kalau tadi yang di web ini adalah Mendeley online, kalau misalkan di aplikasi ini adalah Mendeley offline atau Mendeley desktop. Kita coba gunakan akun Academy Reset yang sudah kita daftarkan tadi.
Kalau misalkan kalian ingin tiap buka aplikasi Mendeley nggak perlu login lagi, kalian bisa centang stay sign in. Tapi seandainya kalian menggunakan laptop kantor atau laptop publik, kalian biar nggak bisa dibuka oleh orang lain, kalian bisa matikan stay sign in. Kita coba sign in. Nah, di sini akan otomatis menyinkronkan, teman-teman. Jadi seandainya teman-teman perhatikan, ini saya tunjukkan, yang di kiri ini Mendeley desktop, sedangkan yang di kanan ini Mendeley online. Nah, jika teman-teman perhatikan, artikel yang kita tambahkan di Mendeley online, misalkan kanan S dan Passarella, itu secara otomatis sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Mendeley di desktop. Kanan S, Passarella, seperti itu. Artinya, apapun yang kalian simpan di library online, itu akan tersinkron otomatis di aplikasi Mendeley desktop, seperti itu. Jadi itu ya keunggulan yang bisa kita gunakan. Begitu juga sebaliknya, seandainya kita ada menambahkan file secara manual di Mendeley desktop, ketika kita sinkronkan, itu akan otomatis tersinkron juga di Mendeley online. Oke, karena langkah 2 kita sudah buka aplikasi Mendeley desktop-nya. Kita, karena masih tahap persiapan, kita coba sekarang install web importer. Install web importer ini tujuannya adalah agar memudahkan kita untuk mengimport referensi atau memasukkan referensi dari internet atau berupa web ke library online kita, sehingga nanti bisa disinkronkan di aplikasi Mendeley desktop. Kalau misalkan di database Mendeley online yang ini, dia akan otomatis, misalkan saya kembali ke database, kalau misalkan di sini, dia tidak memerlukan web importer, karena database ini sudah terhubung di library kita. Jadi kita tinggal tambahkan add to library, dan artikel yang sudah kita tambahkan, itu akan beda tampilannya. Jadi kalau sudah kita tambahkan, dia akan tombolnya view in library. Kalau belum, add to library. Jadi kemungkinan artikelnya double itu kecil kalau kita langsung menggunakan database Mendeley untuk pencarian. Tapi gimana caranya agar kita bisa juga mengimport, tapi di luar dari database Mendeley, misalkan di Google Scholar, atau misalkan kita buka langsung jurnalnya. Misalkan kita buka jurnal ini langsung. Gimana caranya biar seperti tadi, kayak add to library. Nah, di sanalah fungsi dari fitur web importer. Nah, itu sekilas penjelasan fitur web importer. Jadi gimana caranya kita install? Nah, untuk proses install ini hanya sekali aja ya teman-teman ya. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi Mendeley. Kita sudah buka seperti ini aplikasi Mendeley-nya. Nah, lalu langkah yang kedua, pilih menu Tools, lalu install web importer. Pilih menu Tools, ini di sebelah View, lalu install web importer. Kita akan langsung diarahkan untuk mendownload plugin. Plugin itu sederhananya adalah berupa tombol ya, nanti biar bisa, ini seperti ini nanti kayak add to Mendeley, kayak tadi add to library, seperti itu. Nah, karena saya menggunakan search engine web Chrome, otomatis akan disarankan get di Fog Chrome. Kalau misalkan kalian menggunakan Microsoft atau misalkan Mozilla Firefox atau Opera atau lainnya, kalian bisa sesuaikan pilihannya seperti itu. Sini saya klik. Nah, di sini bisa akan otomatis tambahkan ke Chrome.
Di sini akan ada pemberitahuan, kayak kita akan bisa dapat notifikasi seperti itu. Kalau seperti ini kita tambahkan ekstensi atau plugin-nya. Biasanya kalau misalkan sudah berhasil, kita akan dapat otomatis di pojok kanan atasnya ini seperti itu. Ini masih memeriksa, masih diproses. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, Mendeley Web Important has been added to Chrome. Jadi sudah terpasang ya. Tandanya adalah ada logo Mendeley di bagian plugin. Kalau seandainya pluginnya nggak kelihatan, kalian bisa pilih tombol extension di sebelah kiri foto kalian. Nah, di sini akan kelihatan web importernya seperti itu. Nah, itu untuk proses install web importer kita sudah selesai. Ini tahapan plugin kita sudah selesai juga. Nah, tahapan berikutnya kita harus menginstal dulu plugin ke Microsoft Word. Jadi tujuan dari menginstal ini adalah agar Microsoft Word kita terhubung dengan aplikasi Mendeley Desktop. Nah, caranya gimana? Kita buka dulu aplikasi Mendeley, pilih Tools, lalu install MS Word Plugin. Lalu kita cek nanti seperti apa. Caranya buka aplikasi Mendeley. Oh ya, karena saya sudah install tadi, saya mungkin uninstall dulu. Nah, seandainya teman-teman baru install, kita pilih Tools, akan ada tulisan Install MS Word Plugin. Kalau misalkan tulisannya install, berarti teman-teman belum terhubung nih Microsoft Word dengan Mendeley-nya. Kita klik install. Di situ tunggu beberapa saat. Di sini tidak ada pemberitahuan ya. Kalau misalkan kita klik, kalau tulisannya udah uninstall, berarti dia sudah terpasang. Seperti itu. Jadi caranya ngecek, kita sekarang buka di Microsoft Word, apa sudah terpasang atau belum. Di sini saya kebetulan juga menggunakan EndNote. Mungkin di akhir seandainya ada waktu, saya coba tunjukkan tampilannya seperti apa. Tapi untuk EndNote dan Mendeley itu nggak bisa digunakan secara berbarengan. Seandainya kita menggunakan EndNote, kita harus uninstall dulu nih Mendeley-nya dari Microsoft Word. Atau sebaliknya, seandainya menggunakan Mendeley, EndNote-nya kita uninstall dulu. Nah, kalau di sini kita untuk ngecek apakah plugin Mendeley-nya sudah terinstall atau belum, kita lihatnya di menu reference. Nah, di sini sudah terlihat ada logo Mendeley, berarti sudah berhasil terpasang Mendeley di laptop kita. Kalau fitur citation and bibliography ini fitur yang sama sebenarnya fungsinya dengan Mendeley, tapi bawaan Microsoft Word yang saya sudah sampaikan kelemahannya apa di sini. Kalau misalkan ini berarti sudah berhasil ya kita untuk langkah 4. Selanjutnya, karena sudah berhasil, kita akan coba pengenalan menu Mendeley. Nah, kita sudah Mendeley-nya sudah terpasang nih, sudah terhubung juga dengan Microsoft Word dan terhubung juga dengan Web Importer. Nah, sekarang kita akan coba perkenalkan aplikasi fiturnya seperti apa aja sih. Jadi di bagian kiri ini My Library, dia akan ada riwayat dokumen atau bahkan folder
yang dalam library kita. Di sini bahasanya itu library karena kumpulan dari beberapa dokumen. Jadi ada yang kalau misalkan kalian baru menambahkan, ada recently edit, ada yang baru kalian baca recently read, ada yang favorit. Kalau favorit ini ya kalian bisa tandai dengan bintang. Jadi seandainya ditandai dengan bintang itu akan masuk di kolom favorit. Ada need review, ada my publication, ada yang belum tersortir. Nah, seandainya mau buat folder, kalian silahkan di sini create folder, misalkan my skripsi. Atau dengan topik penelitian lain silahkan. Jadi nanti kalian bisa masukkan datanya ke sini. Di bawah kalian juga bisa menggrupkan. Jadi grup ini fungsinya adalah untuk merangkum berbagai isi folder. Misalkan kalian mau pecah nih, kalian buatkan per bagian. Misalkan kayak latar belakang beda foldernya, tinjauan pustaka beda foldernya. Lalu kalian jadikan grup skripsi seperti itu. Itu silahkan. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan seandainya kita ada menghapus pun, di sini ada masih tersimpan delete documents. Jadi itu nggak otomatis terhapus. Seandainya siapa tahu ada salah ngapus gitu ya, masih bisa terselamatkan. Jadi dokumen kalian akan ada di sini, all delete document. Ibaratnya kalau di Windows itu seperti recycle bin. Jadi kalian bisa restore lagi untuk kembali ke posisi semula. Tapi seandainya kalian sudah hapus di all delete document ini, berarti sudah hilang, nggak bisa diselamatkan lagi. Dan di sini di bawah kolom tadi ada filter by author. Jadi di sini kita bisa filter. Kita ingin menampilkan naskah di bagian view ini, apakah by penulis, by keyword, atau by tagging. Tagging atau kita tandai seperti itu. Misalkan kita tag semua artikel yang berisi tulisan COVID biar muncul di sini kayak itu. Jadi itu kalian bisa. Atau by publication. By publication ini apakah by foldernya atau apa seperti itu. Itu pengenalan fitur di sini. Dan kembali ke yang tadi, kalau di fitur view ini, di sini ada all documents. Kalau misalkan kita klik yang my skripsi, berarti hanya artikel atau referensi yang ada di dalam my skripsi yang akan tampil di sini. Nah, di dokumen ini by default akan ada kelihatan apakah kita akan add to favorite atau enggak. Kalau hijau ini artinya aktif, misalkan sebagai penanda, oh artikel ini baru saya tambahkan, jadi biarin aja deh hijau, berarti belum saya baca. Tapi seandainya sudah dibaca, bisa dimatikan hijaunya. Jadi kita bisa kelihatan nih, oh yang ini yang udah, yang ini yang belum. Kayak di sini ada kecil, ada tombol kayak dokumen. Ini biasanya seandainya artikelnya isi PDF, itu akan otomatis di sini adanya. Ini nama penulis, judul, tahun, publish in, dipublikasikan di mana, dan kapan ditambahkan. Jadi itu pengenalan bagian pertama. Kalau di edit setting, ini sebenarnya untuk mau tampilannya seperti apa sih seperti itu. Jadi bisa diatur. Nah, misalkan untuk fitur yang bagian sini udah, lalu di menu file. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya. Bagaimana nambahkan file, folder, watch folder, add entry manual atau import seperti itu. Dan synchronize to library. Jadi seandainya kita ingin menyinkronkan dengan library, biar sama nih datanya, kalian bisa klik quit sama sign out. Kalau di menu edit, ini cenderung ke dokumen yang kita sudah masukkan. Apakah kita mau pindahkan atau cut atau find dokumen dengan judul atau copy, paste, atau buat new folder atau new group. Kalau fitur view ini mengatur gimana sih tampilan sekarang di desktop. Kalau di sini tampilannya
library as tabel. Jadi kayak tabel ya, ada kolom author, kolom judul. Kalau kita ingin tampilan library-nya as citation, seperti ini. Karena nggak ada citasinya di sini, jadi oh ya, masih loading. Jadi by citation dia seperti itu. Jadi bisa teman-teman atur. Kalau saya sih lebih prefer yang library as tabel. Get mendelete site ini sama dengan mensitasi sama cek for duplicate. Cek for duplicate ini biasanya akan ada dicek seandainya kita entry secara manual dan belum yakin, kayaknya udah sempet dulu deh masukin, tapi yang mana ya kayak gitu. Kalian bisa cek by duplicate. Kalau cek duplicate ini kalian bisa duplicate-nya by judul atau by author. Tapi biasanya duplicate-nya ini by judul atau DOI. DOI itu nanti akan saya jelaskan. Sama option. Nah, option di sini ini kayak tampilan, ini by default ya. Yang akan ditampilkan tuh judul, opsi, seandainya kalian ingin menambahkan lain-lainnya, ISBN, ISSN, volume, kalian silakan. Ini biasanya sudah otomatis. Kalau misalkan buku, ini aja yang dia akan ditampilkan. Judul, lalu DOI, ISBN. Kalau misalkan berupa jurnal artikel, dia juga akan otomatis. DOI, PMIID, seperti itu. Jadi silakan. Untuk tools seperti tadi, sudah. Kalau helps, kalian bisa lihat-lihat nih, baca-baca. Seandainya ada terbackup, terhapus, kalian bisa di sini. Kalian bisa explore lagi. Nah, untuk langkah pengenalan mendelete seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktikumnya, teman-teman. Nah, ini daftar tugas yang kita lakukan. Tugas pertama adalah simpan file PDF ke Mendeley. Nah, untuk simpan file, berarti kan ini artinya manual ya, kita punya PDF-nya, sekarang kita mau masukkan nih ke Mendeley. Caranya, pertama kita, karena kita ingin menambahkan, di sini ada juga ya menu yang sering dipakai kayak add folder, remove folder, sinkronisasi. Nah, di sini misalkan saya ingin menambahkan filenya tadi. Kita pilih add. Kita seandainya filenya hanya satu-satu, bisa add file. Tapi seandainya kalian ingin menambahkan satu folder yang isi PDF, itu silahkan. Tapi seandainya penambahan manual, lebih baik sih satu-satu ya, biar kita bisa benar-benar cek. Misalkan add files. Ini masih loading. Nah, di sini saya tadi sudah ada sempat download satu PDF jurnal. Nah, biasanya kalau download PDF jurnal, formatnya seperti ini, kayak vaksin 008 sekian. Atau kayak nama dokumen apa. Ini kita klik. Lalu dia masih menunggu. Di sini all dokumen, ada masih loadingnya. Nah, di sini akan otomatis. Dia akan ditambahkan di paling bawah. By default atau secara sistem, dia akan diurutkan yang paling lama, yang paling atas. Tapi seandainya teman-teman mau mengurutkan yang terbaru, yang paling atas, tinggal klik edit-nya ini. Jadi bisa kalian klik, kalau misalkan klik, berarti yang terbaru yang paling atas. Nah, di sini bisa kalian, pertama kita harus pastikan dulu nih, apa dokumen yang sudah kita masukkan ini formatnya benar atau enggak. Karena kadang dia tidak terbaca, kayak file PDF-nya aja, dan judulnya di sini, itu adalah judul filenya, yaitu vaksin 008 sekian. Untuk ngeceknya, kita pilih dulu, klik dulu artikelnya. Di sini, di bagian kanan, ada kayak panah-panah kecil tengah-tengah, show document details. Nah, show document details ini akan ditunjukkan apakah ini benar jenisnya ini jurnal,
dan judulnya apakah benar seperti ini. Seandainya kalian mau ubah COVID-nya jadi kapital, silahkan diubah di sini, dan misalkan formatnya kayak format kalimat yang tiap huruf kapital seperti itu. Kalian pastikan jurnalnya pas sudah benar, DOI-nya pas sudah benar seperti itu. Nah, untuk nama penulis biasanya by default kayak nama belakang, koma, nama depan seperti itu. Seandainya penulisnya ini organisasi, silahkan ketik dulu semua, misalkan Kementerian Kesehatan Indonesia. Biar dia mau jadi Kementerian Kesehatan Indonesia, tapi nggak dipecah menjadi Indonesia, Kementerian Kesehatan. Kalian ketiknya seperti ini, ya. Kementerian Kesehatan Indonesia. Dia akan otomatis, apakah ini institution atau enggak. Kalau misalkan institution, kalian bisa tinggal klik. Jadi kita kasih tahu si Mendeley kalau namanya ini adalah organisasi, bukan nama penulis. Nah, itu sekilas. Nah, di sini juga detailsnya seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan tag. Tag di sini tentang apa sih artikelnya, misalkan tentang COVID. Lalu tentang vaksin. Caranya titik koma dipakai untuk pemisah seperti itu. Jadi seandainya kita filter di sini, filter by tag, ya akan kelihatan yang vaksin sama yang COVID seperti itu. Itu fungsi dari filter, teman-teman. Nah, ini untuk detailnya. Nah, seandainya teman-teman mau menambahkan URL, biasanya kalau publikasi internasional, URL ini penting ya, link dari jurnalnya dan DOI. DOI ini dokumen online identifier kalau nggak salah. Jadi ini wajib diisi kalau jurnal. Kalau buku, ISBN-nya seperti itu. Jadi itu ibaratnya biar nanti artikel yang kita publikasi ini tuh bisa langsung terhubung di Google Scholar-nya. Atau kalau mau kita tambahkan note, misalkan apa nih, mau kita tambahkan catatan, baca halaman ini atau halaman ini belum dicek, dan konten. Nah, kalau kontennya ini kita bisa, kalau kita klik tadi gambar PDF-nya, kita akan langsung terhubung ke PDF-nya, teman-teman. Jadi di sini fitur di PDF ini ada kayak Adobe Reader. Kalian bisa blok, kalian tambahkan tanda kuning, atau kalian bisa tambahkan tanda, misalkan warnanya warna untuk ini juga catatan ya, kalian bisa tambahkan catatan, misalkan cek bagian ini atau apa, atau bagian metodologi, gitu, silahkan. Kalau mau full screen bisa. Jadi di sini memudahkan teman-teman. Jadi nggak perlu dibuatin folder khusus ya. Di sini teman-teman bisa langsung, misalkan ditandai bagian ini. Di sini bisa kita tambahkan catatan seperti itu. Dan kita juga sebenarnya bisa copy paste langsung seperti itu. Tapi untuk copy paste kan biar nggak kena plagiat, tidak disarankan. Jadi di sini kurang lebih tampilannya. Coba kita kembali ke library. Nah, itu pengenalan fiturnya. Jadi untuk tugas pertama, kita sudah bisa ya simpan file PDF ke Mendeley. Ini kebetulan contohnya adalah jurnal. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan file yang lain, kita pilihnya jangan yang tanda segitiga kebalik ini, tapi kita pilih add. Atau kita pilih file yang lain. Add file. Atau kalau kita mau, kalau tadi kan kita tugasnya ini adalah simpan file PDF. Gimana kalau misalkan kita nggak mau nyimpan file PDF, tapi cuma mau nyimpan data referensinya.
Kita misalkan kita tahu nama pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tapi kita nggak mau nih nyimpan filenya karena biar nggak gede filenya, nggak banyak memorinya seperti itu. Kita pilih file, kita pilih add entry manually. Jadi kita menambahkan secara manual. Nah di sini kita seandainya entry manually ini dilakukan, seandainya kita formatnya nggak bisa otomatis diubah sama Mendeley. Jadi kita harus add secara manual. Di sini kita bisa pilih, misalkan coba kita lihat television broadcast. Broadcast dari televisi itu berapa sih gininya, apa aja sih isinya kayak itu. Oh ternyata di sini isi judul broadcastnya apa, anggaplah kayaknya podcast kesehatan gitu misalkan ya, nama direktornya misalkan Deddy Corbuzier. Saya nggak tahu Corbuziernya gimana. Ya kayak gini. Nah, di sini akan diingatkan last name, first name. Oh, saya kebalik. Harusnya Corbuzier dulu, baru Deddy, dan diisi koma. Udah otomatis diingatkan. Tapi seandainya yang kayak tadi Kemenkes, misalkan Kemenkes gitu, silahkan. Cuma harus kasih tahu si Mendeley kalau ini institusi. Tahunnya, halamannya, abstrak, teks, dan lain-lain silahkan. URL-nya kalau ada, DOI-nya kalau ada. Begitu juga yang versi lain kayak paten, misalkan ada paten produk, misalkan produk vaksin kita dapat info dari sana silahkan. Book section, jadi bab dari buku, jadi nggak buku secara keseluruhan, ada kasus, ada komputer program, misalkan kita evaluasi nih aplikasi BPJS, berarti itu komputer mobile atau komputer program. Conference proceeding, dari film juga, dari hearing. Nah, untuk detail apa saja sih isi dari masing-masing jenis ini bisa kalian pilih seperti itu. Semakin lengkap data yang kalian masukkan ketika entry manual tadi, maka citasi dan data pustaka kalian akan semakin lengkap seperti itu. Itu kalau add entry manually. Nah, kita akan coba web importer. Nah, misalkan web importer tuh kalau dari jurnal seperti ini. Kita misalkan sudah dapat jurnalnya. Kalau cara manual kan bisa ya kita download PDF-nya, lalu kita add manually kayak gitu. Kayak add dokumen seperti itu. Itu kan ibaratnya ada 3 sampai 4 langkah. Tapi cara lain dengan menggunakan web importer ini adalah seperti kita mengimport data dari library online Mendeley-nya. Jadi anggap seperti ini, kita sudah yakin, oh artikel ini bagus, saya tambahkan ke Mendeley. Caranya kita buka plugin Mendeley. Di sini kita pilih extension, kita klik Mendeley Importer. Jadi syaratnya dokumennya harus terbuka dulu, dokumen webnya yang mau disimpan, dan terhubung koneksi internet. Nah, ketika kita klik tadi, extension lalu Mendeley Importernya ini, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jurnal yang artikel yang asli adalah ini, A Global of Potential, ini judulnya. Dan kita juga disarankan, ada artikel lain yang menjadi referensi di jurnal ini yang juga bisa kita tambahkan. Jadi seandainya kita mau nambahin, kita tinggal klik seperti itu. Jadi silahkan di sini bisa pilih. Dan seandainya teman-teman mau memastikan apakah sudah lengkap format citasi dan daftar pustakanya, kita bisa edit di sini. Pilih edit. Nah, ini tampilannya akan seperti jurnalnya di aplikasi desktop tadi. Apakah ini jurnal, namanya, aplikasinya, abstrak, dan lain-lain. Seandainya menurut kalian belum lengkap, misalkan di dokumen ini ada ISBN, tapi di sini belum terbaca, kalian bisa copy paste secara manual dan tambahkan. Seandainya sudah,
Kalau misalkan ada edit, akan ada save edit, tapi seandainya ini saya bisa cancel edit. Lalu add to Mendeley. Kita ingat ya, kita menambahkan 1, 2, 3. Ada 3 artikel yang kita tambahkan. Di file yang lama, di sini ada 3 artikel. Berarti setelah kita sinkron, kalau misalkan berhasil, harusnya ada 6 artikel. Kita add to Mendeley. Karena di sini ada PDF-nya, jadi akan otomatis perlu waktu ya. Di sini ada PDF centang, referensi centang, berarti ada yang PDF-nya nanti di filenya ini. Oke, kalau misalkan udah nggak bisa diklik, berarti sudah tersimpan di Mendeley Library. Sekarang, agar bisa tersinkron dengan Mendeley desktop-nya kita, biar gampang citasinya, kita pilih sinkron, sync. Kita tinggal tunggu dan pastikan koneksi internet berjalan dengan lancar. Nah, di sini akan ada penambahan 3 artikel. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, ada 3 yang lampunya menyala, berarti ini yang kita tambahkan. Coba kita pastikan terurut dari atas. Ya, seperti ini. Ini teman-teman ya, kita bisa klik, kita bisa lihat di sini detailsnya. Nah, bagusnya kalau Mendeley ini, dia ngasih warning, kayak artikel ini perlu review nih, apa benar detailsnya ini sudah sesuai atau enggak. Kalau misalkan detailnya sudah sesuai, kayak kalian bisa tandai details are correct. Kayak gitu. Seandainya belum ditandai, kita bisa lihat di needs review ini artikel mana saja yang belum direview. Oh, ternyata ada 4 artikel yang belum review seperti itu. Dari total 6 dokumen. Jadi cara web importer kerjanya seperti itu ya teman-teman. Gimana kalau misalkan referensinya itu berita, anggaplah kompas.com. Misalkan kita ingin mencari berita tentang COVID. Nah, kebetulan ini langsung ya beritanya pertama COVID. Misalkan kayak ada data kasus COVID baru yang mungkin di jurnal belum ada atau bahkan pemerintah belum melaporkan. Biasanya dari media elektronik kan lebih cepat ya. Nah, kita ingin nih jadikan ini sebagai referensi. Caranya sama. Kalau kalian mau manual, silahkan kayak klik file, entry manually. Tapi karena kita sudah install web importer, kita tinggal buka web, klik plugin. Ini masih loading sepertinya. Karena kita buka website yang isi iklan, jadi biasanya agak loading gini ya. Coba kita tunggu atau kita klik yang lain. Ini nih iklan Kompas TV di pojok nih yang nyebabin loadingnya lama. Oke, kita klik plugin, kita pilih web importer. Nah, di sini nih akan otomatis apa benar judulnya itu kapan COVID-19 jadi pandemi. Kita cek kelengkapan dari datanya. Web page benar. Kalian bisa pilih nih mau kelompokkan jadi newspaper artikel boleh. Karena ini kebetulan dari web page, jadi biarin aja kayak jadi web ya. Lalu judulnya, autornya, penulisnya nggak ada di sini. Coba kita cek, biasanya ada sih. Penulisnya Farid Asifa, berarti Asifa, Farid. Di sini karena nama editornya nggak kelihatan, mungkin editornya bisa dijadikan penulis kedua. Caranya enter. Oh ya, kebetulan editor dan penulisnya itu satu orang yang sama, jadi sekali aja dimasukkan. Publication details. Ini biasanya diginiin di mana, di publikasi di mana, di kompas.com.
Tahunnya 2021, halamannya karena nggak isi, biarin aja, bulannya Agustus, tanggalnya, apa bulan Agustus ya? Oh ya, 21 Agustus. Kalau kalian mau nambahkan abstrak, silahkan. Lalu kita pilih Add. Ini hanya kita reference saja. Lalu kita kembali ke Mendeley Desktop, kita sinkronkan. Dan di sini sudah ada ya teman-temannya yang ini. Ini saya matikan tiganya ini. Nah, ini paling atas, Asifa Farid. Jadi ini dokumen yang kita tambahkan tadi. Ini kalau kita klik sudah lengkap juga ya teman-temannya. Apa namanya? Sesuai dengan kaidah penulisan. Jadi kita nggak perlu nih menghafal apa aja ya isinya ya. Nah, itu contoh bagaimana caranya kita input data dari web importer. Cara ketiga biasanya kita import citation dari Google Scholar. Nah, ini biasanya dilakukan untuk apa namanya publikasi dan kita nggak perlu untuk menyimpan PDF-nya. Jadi kita mungkin langsung ke Google Scholar. Di Google Scholar, anggaplah kita cari yang tadi, artikel tentang COVID. Nah, dari sini misalkan setelah kita buka, kayaknya jurnal pertama nih bagus deh. Atau jangan yang itu biar nggak numpuk dengan file tadi. Nah, ini misalkan, kayaknya COVID-19 dan vaksin hesistansi ini bagus deh. Tapi saya nggak pengen untuk download PDF-nya biar artikelnya aja. Biar format referensinya aja. Caranya itu, kita pilih citasinya ini, cite. Nah, kita downloadnya yang di bawah ini. Ada BibTeX, EndNote, RefMan, atau RefWorks. Kalau ini kan spesifik dia ya, EndNote. Itu hanya di EndNote. Nah, untuk RefMan, ini bisa di Zotero atau Mendeley. Karena dari itu kita pilih RefMan. Setelah kita pilih RefMan, dia akan terdownload. Nah, baru sekarang kita buka Mendeley-nya, kita import citation. Kita pilih file, kita pilih import. Nah, kalau tadi kita pilih BibTeX, silahkan masukkan itu, atau EndNote. Karena tadi kita pilih RIS, kita pilih yang RIS-nya di sini. RIS. Nah, di sini bisa pilih satu-satu atau sekalian di blok seperti itu. Karena yang tadi udah masuk, kita pilih satu aja, open. Dan dia akan otomatis, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat Friedman, Ariel, COVID-19, dan hesistansi. Jadi akan otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu nih cek satu-satu gininya, detailsnya. Nggak perlu input satu-satu seperti itu. Seandainya mau memastikan, silahkan teman-teman masuk di sini. Nah, itu ya untuk cara ketiga. Untuk info citation dari Google Scholar ini nggak hanya dari Guna, dari buku pun seperti itu. Jadi caranya sama. Dan keempat, yang paling kita tunggu-tunggu adalah gimana sih cara buat sisasi dan daftar pustaka secara online. Secara otomatis, sorry. Nah, di sini anggaplah kita sekarang bekerja untuk membuat citasi. Kita ingin tahu nih definisi tentang COVID. Misalkan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan lain-lain gitu misalkan ya. Dan ini pernyataan ini kita dapat dari salah satu referensi yang sudah kita masukkan di Mendeley. Anggaplah referensinya itu dari yang ini ya, COVID-19 novel trends. Ini kita details, anggap detailsnya sudah korek. Nah, sekarang jika kita ingin mensitasi
artikel tadi sesuai dengan kalimat ini, kita pastikan dulu Microsoft Word sudah terhubung Mendeley. Lalu kita buka Mendeley, buka Microsoft Word-nya, insert citation. Di sini kita pilih, kita bisa ketik nama penulis atau judulnya, tapi biasanya kalau saya langsung sih go to Mendeley. Nah, langsung kita kebuka Mendeley, kita pilih artikelnya, lalu kita pilih cite. Nah, di sini masih di formatting ya. Jadi agak menunggu. Nah, dia akan otomatis kanan et al. Anggaplah artikel kedua. Vaksinasi COVID sangat penting untuk meningkatkan kekebalan dan mencegah mencegah membengkaknya biaya pengobatan misalkan. Atau kerugian ekonomi. Nah, ini kan ada dua hal yang dibahas, yaitu COVID ini meningkatkan kekebalan, mencegah pembengkakan atau mencegah kerugian ekonomi. Berarti di sini kita ingin mensitasi dua hal nih, atau dua referensi. Caranya sama, kita ketik dulu kalimat yang mau kita tulis, lalu kita insert citation, lalu go to Mendeley. Misalkan acceptance-nya ini, artikel ini tentang penerimaan, sama misalkan tentang yang pertama, yang tentang COVID. Caranya, kita tinggal biar memasukkan kedua sekaligus, kita pilih dulu pertama, lalu tekan tombol kontrol atau CTRL, lalu pilih kedua. Kalau kita tekan tombol shift, berarti ketiganya ini akan dipilih seperti itu. Jadi kayak select dokumen biasa di Microsoft ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih cite. Nah, dia akan otomatis Wong et al. Dan Friedman. Nah, ini adalah citasi. Jadi teman-teman bisa silahkan perbaiki formatnya. Jadi Times New Roman 12, 1,5. Nah, itulah misalkan. Nah, bagaimana dengan daftar pustaka? Caranya, kalau ini kan citasi. Citasi itu adalah rujukan yang ada di tengah kalimat atau paragraf. Kalau daftar pustaka itu versi citasi yang lengkap seperti itu. Caranya, kita biar otomatis pilih reference, karena kita sudah ada citasi. Kalau kita klik di sini, harusnya ada 3 citasi. Kita pilih insert bibliografi. Nah, di sini akan otomatis ya teman-teman menyesuaikan format penulisan miring seperti itu. Jadi tinggal diatur saja formatnya seperti apa. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu caranya seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan ini kita hapus? Apakah otomatis terhapus? Kita sinkron atau refresh, dia akan otomatis terhapus. Jadi akan hanya ada 2. Seperti itu. Jadi mungkin kita ganti dengan citasi lain. Misalkan yang ini dah, yang acceptance. Nah, seperti ini. Jadi ini ya caranya untuk memasukkan citasi dan juga daftar pustaka. Nah, kendalanya gimana caranya kita ngubah nih? Ini kan penulisan style Harvard ya, nama pengarang, koma, tahun. Gimana kalau misalkan kita ingin tulis jadi Vancouver yang berupa angka seperti itu? Caranya kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal pilih style di sini. Kita pilih style, kita pilih langsung Vancouver. Akan otomatis seperti ini. Akan berubah dia.
Atau Vancouver yang tipe lain. Misalkan kita cari dulu Vancouver-nya. Di sini kebetulan hanya ada satu ya, jadi use bracket. Kalau mau install Vancouver lain, itu bisa juga. Tapi ini hanya bawaan dari apa namanya Mendeley. Kalau mau kita Vancouver versi lain, kita download dulu nih gininya, plugin-nya. Ya. Vancouver Style Plugin. Ini untuk EndNote for Mendeley. Using Citizen plugin. Nah, teman-teman biasanya ada sih gininya, plugin-nya. Coba kita lihat. Ini petunjuknya. Coba kita download. Download Vancouver plugin. Headline. Coba kita ini. Mendeley. Nggak ada ya citasinya. Coba kita lihat. Ini hanya petunjuk biasa sih ya. Jadi mungkin nanti di tutorial YouTube-nya sih tak cantumin untuk link untuk download plugin seperti itu. Jadi seandainya misalkan mau ubah citasi, misalkan remove citation di Microsoft Word yang more style ini, coba di sini ya kita cari Vancouver. Oh ya, di sini. Jadi seandainya teman-teman mau nyari Vancouver versi lain, jadi bisa langsung download di Mendeley-nya langsung. Jadi nggak perlu kita buka di Google. Kalau tadi biasanya saya buka di Google, download manual, tapi di sini kita bisa langsung. Kita misalkan, kalau Vancouver di sini ada banyak ya, ada bracket, ada yang author date, ada yang with at all. Nah, yang superscript ini kita coba. Superscript ini yang bentuk pangkat seperti itu. Jadi kita pilih install dulu. Nah, udah install. Sekarang kita kembali ke Microsoft Word. Kita pilih more style. Nah, ini yang install. Ini yang sudah terinstall tadi ya. Dan yang ini yang baru kita tambahkan. Jadi kalau mau nambahin style lain, kalian bisa get more style di sini. Atau seandainya di satu jurnal ada style khusus yang biasanya diminta, kalian bisa masukkan linknya di sini, download style. Jadi bisa download style jurnalnya di sini. Nah, kita pilih yang superscript, kita pilih yang use style. Kita pilih done. Nah, dia akan berubah otomatis. Tadi citasinya ini adalah angka yang isi tanda kurung. Kalau sekarang angka yang bentuk kayak pangkat. Tapi mungkin kita harus ubah dulu ininya ya. Di belakang titik jadinya. Nah, ini sih. Dan ini akan otomatis menyesuaikan formatnya. Nah, kendala lainnya adalah gimana caranya ngubah biar di daftar pustaka ini bisa jadi dan. Kayak gitu. Jadi sorry di mana? Kita ubah ke bentuk apa namanya? Harvard saja. Harvard. Harvard. Kita ubah ke Harvard. Nah, biar dia biasanya nama penulis ini biar berubah menjadi bahasa Indonesia, itu caranya seperti ini.
kita pilih style, lalu more style. Nah, di sini citation and bibliography language kita ubah jadi Indonesian. Dan nah di sini kita coba refresh. Kita coba ini. Friedman. Kita coba, ini. Kalau tadi kan nama pengarangnya, ini tulisannya masih berupa bahasa Inggris, yaitu N. Dia sekarang sudah berubah jadi Dan. Coba kita untuk menunjukkan lagi sekali, kita ubah ke bahasa Inggris. Misalkan English UK. Nah, dia berubah jadi N seperti itu. Jadi nggak perlu ya teman-teman ketik secara manual lagi. Jadi tinggal ubah bahasanya, jadi bisa langsung berubah otomatis. Kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Jadi itu teman-teman kalau misalkan dari sisi tugas sebenarnya sudah selesai sih pembahasan kita.